Pemirsa dimanapun Anda berada, salam bahagia, sehat selalu, damai di hati. Pada kesempatan yang luar biasa ini, izinkan saya kembali berbagi ilmu tua, ilmu kuno, ilmu peningit, ilmu sinengker, warisan leluhur Nusantara. Warisan leluhur Majapahit, warisan leluhur tanah Jawa. Begitu banyaknya warisan budaya adiluhung edipeni yang diwariskan pada kita. Itu artinya menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga dan melestarikan. Sebab jika ini tidak dijaga dan tidak dilestarikan, putus hubungan, lupa tidak diajarkan pada generasi berikutnya, kita, kulo, panjenengan rasanya tidak pantas lagi disebut sebagai anak bangsa. Karena itu harus kita jaga dan kita lestarikan bersama-sama. Dari sekian ribuan ngelmu-ngelmu leluhur, saya cukil satu di antaranya yang menyangkut penanggalan Jawa. Karena di dalam penanggalan Jawa ini basic agar kita selamat dalam hidup bermasyarakat, berkeluarga, berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Mulane junjungan budayamu dhewe sebelum sempian tergila-gila dan mabuk budaya manca. Uri-uri nang budayamu dhewe sebelum kita ini tergila-gila, mabuk budaya manca. Begitu titi dan telitinya leluhur kita menciptakan rumus bagaimana membaca watak seseorang hanya lewat hari kelahirannya, lewat wetonnya, lewat tedak turunnya, bibit bebet bobote. Dan itu digunakan bagi orang-orang yang masih mencintai budaya leluhurnya sendiri. Sedangkan orang-orang yang sudah tidak mengenal atau buta tuli terhadap budaya leluhurnya sendiri, tidak akan pernah mengenal hal-hal seperti tadi. Itulah leluhur panjenengan. Sekarang kita akan coba menguak kepribadian, perwatakan, karakter, tingkah laku orang-orang yang terlahir pada hari Jumat Legi. Orang-orang yang terlahir pada hari Jumat Legi, jika dihitung dari pawukon biasa, Jumat nilainya 6, Legi 5, terbilang angka 11 jika dijumlahkan. Menurut perhitungan Poncosudho pawukon, Jumat berubah menjadi 7, Legi tetap 5. Jika dijumlah terbilang angka 12.
Itu artinya siapapun yang terlahir pada hari Jumat Legi, hidupnya dalam bayang-bayang sumur Sinobo. Di satu sisi hidupnya dalam bayang-bayang Satrio Wirang. Makna sumur Sinobo itu di dalam kehidupannya nanti sering dikunjungi banyak orang. Sering dijadikan tempat untuk mengadu, berkeluh kesah, minta solusi, minta pendapat, minta pertimbangan, amrih becik lan apike. Orang-orang yang datang pada yang punya perwatakan sumur Sinobo. Di satu sisi, orang yang terlahir pada hari Jumat Legi, hidupnya dalam bayang-bayang Satrio Wirang. Perwatakan orang Satrio Wirang, orangnya jujur, bisa dipercaya, dan dia selalu berpikir bahwa orang lain pun bisa dipercaya. Namun justru itulah kelemahan orang yang hidupnya dalam bayang-bayang Satrio Wirang. Karena apa? Dia tidak punya rasa curiga. Untuk itu mulai sekarang siapapun yang hidup dalam bayang-bayang Satrio Wirang, berpikirlah terbalik bahwa pada dasarnya lebih banyak orang jahat dibanding orang baik. Jelas ya? Lebih banyak orang jahat dibanding orang baik. Jempole mung siji, liyane ora jempol. Nah, ini untuk memuji, yang ini paling baik untuk memuji, baik. Iki yo apik. Nah, nggo misuwi wong paling apik. Nggo nyenengke bojo paling baik dibanding pakai ini. Mikirin ngeres. Nggak gitu, ini just intermezzo. Kita lanjut ya. Makanya siapapun yang perhitungannya jatuh pada Satrio Wirang, berpikirlah seperti tadi. Setelah itu, apa yang harus dilakukan agar hidup ini tidak sering kapusan, sering kena tipu, diperdaya, dirampok melek-melekan, dan dia ikhlas memberikan. Itulah perwatakan orang-orang yang jatuh Satrio Wirang. Agar tidak jadi wirang, berpikir seperti tadi. Yang kedua, berpikir bahwa lebih banyak orang jahat dibanding orang baik. Ya. Nah, berikutnya, jangan pernah mengambil keputusan seketika. Ajaklah diskusi, ajaklah musyawarah, ajaklah siapapun yang kira-kira pantas diajak pintar mengambil keputusan, agar kita tidak pernah salah dalam menentukan pilihan, menentukan sikap. Nah, ini sangat penting bagi banyak orang. Misalnya dalam pergaulan,
kadang-kadang kita harus memilih. Sebab ada teman yang baik, ada teman yang tidak baik, ada teman yang buruk, dan ada teman yang jahat. Apalagi ketika kita menentukan pilihan atau kita mendapatkan tawaran. Di HP kita tertulis tek 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 tek. Saudara Mulyadi, Anda sebagai pemenang mendapatkan 70 bidadari misalnya. Misalnya, aku si rantai. Tapi nenek monggo nek anak ya bu, kan orang anak ya rantai. Ya, oke. Ini kalau otak di sini sudah mesum, lupa angger-angger, lupa rambu-rambu yang diberikan oleh leluhur kita punya. Koyok ngono dipercaya. Tapi kalau kita sudah dibekali pengetahuan tentang budaya Nusantara, seperti itu tidak lewat di sini. Loh, bahkan ada loh. Seorang profesor ini uteknya linuweh, cerdas. Tapi karena dia buta pada budaya leluhurnya sendiri, apa yang terjadi? Di suatu waktu, dulu, beberapa tahun yang lalu, di Jawa, di belahan timur, ada orang hebat. Dia bisa mendatangkan uang secara gaib. Dari jalik ke sini, diambil jadi uang. Ambil dari sini, uang. Ambil dari sini, uang. Dari sini, uang. Iya, oke. Dari sini nggak berani sebab kalau ngambil dari sini, ketahuan triknya. Dari sini, orang ngerti. Dari balik jubahnya, dari balik kursinya, tersembul uang jutaan, ratusan juta, bahkan kadang miliar. Dalam teknik sulap ini disebut teknik substitusi. Sebenarnya metodenya sangat simpel dan sederhana. Tapi tidak bisa kita kupas pada kesempatan ini kali. Itu seorang profesor bisa kena tipu. Dan dia yakin sekali dengan hal-hal seperti itu. Nah, agar tidak kewirangan, maka kedepankan akal sehat dan nalar. Itulah. Agar tidak istilahnya terjebak dalam hal pelibat gandaan uang, pengambilan uang secara gaib. Seperti tadi, seorang profesor aja kena. Maka jangan sok milik. Orang nggak kerja kok tiba-tiba dapat uang sebanyak itu. Jangan sok milik. Sok milik itu rakus. Dengan cara yang tidak logis dan tidak nalar. Jelas? Nah, terutama untuk orang Satria Wirang. Jangan kengguh. Jangan mudah kena kuda. Dan di samping hal-hal tadi, penting buat siapapun yang terlahir pada Jumat Legi atau tipe Satria Wirang, sukben nek awakmu nek panjenengan nggih Mbak nggih Mas, jroning ati ana sirisiran, mulai naksir, mulai seneng wong ayu, mulai seneng wong bagus, mulai seneng wong blegedu. Hati-hatilah.
Jadikan penanggalan Jawa, weton, pawukon sebagai rambu-rambu demi keselamatan hidup Anda. Sebab jika ini diabaikan, tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah di kemudian hari. Jadi aja milik melok kebiaring lahiriah. Dionceki kabeh kecekelok kuwi. Nggih. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi Satria Wirang, tadi tidak boleh memutuskan sendiri ya, tidak boleh ambil keputusan sendiri. Untuk itu, ketika kita sudah betul-betul naksir bahwa dia adalah calon pendamping hidup, pelajari dia dengan benar. Telisik masa lalunya. Walaupun dari beton-beton ini sudah ada. Kalau orang Jawa bilang bibit, bebet lan bobot. Yen wis imbang akan lebih baik daripada jomplang. Syukur pendidikane imbang, bobote imbang, bibite imbang, bebete imbang. Lewat dini kita bisa menerima kekurangan yang ada di pihak sana, itu luar biasa. Tapi harus siap-siap menanggung resiko. Sebab kadang yen ora imbang kuwi kurang duga prayogane. Bisa menimbulkan kegamangan. Bisa menimbulkan kerancuan dan kekacauan dalam sikap. Atau yang paling simpel janjano ya. Misalnya lepas daripada itu semua, ukur kapasitas otak dan hatinya serta kelakuannya. Pertimbangkan level ciptanya, rasanya, dan kemauannya. Dia pekerja yang tangguh apa enggak? Kalau tidak dari saya. Kemudian dia ini otaknya cukup apa enggak? Banyak yang otaknya cukup tapi hatinya mati jono. Maka antara cipta, rasa, karsa harus menjadi pertimbangan untuk memilih pasangan. Biar tidak gonyak-ganyuk. Sebab apa? Banyak terjadi kasus mergo milik ayune akhirnya luput. Orang itu kebahagiaan malah itu memolo. Salah dewi, keliru yang memilih. Salah dewi kenapa dia melangkah sendiri. Salah sendiri kenapa dia tidak minta pertimbangan orang lain. Dengan pedenya dia melamar sendiri. Begitu lamaran diterima keluarganya yang lagi orang nompo. Akhirnya apa? Dia jadi nganten tanpa pengiring, tanpa pengawal. Ini pertanda buruk. Akhirnya pun rumah tangga kandas. Kadang-kadang orang luar tuh nggak ngerti jeruane gitu loh. Rumah sana ya bahagia, wong urip cukup, omah ono, isi omah ono, motor ono, mobil ya ono, wedine sakmono.
itu tidak bisa menutup kekurangan yang ada karena kesalahan dalam memilih. Nah, pilih yang mateng pikirane dewasa temuwa. Pilih sing mateng atine. Dan pilih yang dia ora lumuan. Jangan pilih pemalas. Orang yang tidak doyan pekerjaan. Nah, teristimewa bagi orang Jumat Legi. Ya, jangan salah pilih. Kemudian hidup Anda Jumat Legi. Halo Jumat Legi. Jumat Legi, hidupmu dalam bayang-bayang anak-anak. Sebab apa? Dirimu tiba lahir. Lahir sandang rojo loro pati. Lahir sandang rojo loro pati. Lahir. Nah, watamu seperti anak-anak. Maka tetaplah berlaku seperti itu. Yang penting jangan jadi anak bengal. Anak yang bisa marah, dan marah. Kemudian Anda jika melihat pasanganmu jatuh lahir, apa yang harus kamu lakukan? Sangat simpel dan sederhana. Dan ini bisa merontokkan semua jurus. Perlakukan dia persis anak-anak. Apa sih kesukaan anak-anak itu? Anak-anak itu paling suka dipuji, dipuja, disanjung, dijunjung. Mulane sampai nanti kalau wis ngancik dewasa, akhirnya menentukan pilihan berumah tangga. Perlakukan sesuai petung wetone. Delalai bojomu Jumat Legi yo Mbak yo. Ngajan jenggote sakmene. Bringose sakmene. But rambuté ngure-ure sakmene. Perlakukan dia seperti anak kecil. Anak kecil paling suka apa? Dipuji, dipuja, dimanja. Maka manja makan dia. Ampun bocah cilik wae. Tarik bojomu sender keneng pelukamu. Dilus-lus. Mas, gue ganteng mentah. Padahal gue brewok loh mas. Tapi aku seneng. Brewok mungkin bikin geli. Loh. Oh tinggal oke sama saya. Seneng banget dia. Karena apa? Perwatakan bayi itu akan lekat dalam otak, hati, dan tindakan dia. Puji seperti itu. Mas, kok diem sih? Nah, orang dewasa harus aktif pada bayi. Bayi itu siapapun rasanya pengen mencium. Mulane ya mbak ya. Nek bojomu kira-kira aras-arasan, diambungi. Nah perlu disyuting mbak. Disyuting, mana diambungi kena. Nah. Kurang marem. Kok cek meneng bae. Diidik-idik. Alih ngopo to Mas kok meneng wae. Wis mending yang ning jaba. Begitu dilok ning yang ning jaba, dia mulai membuka mata.
Duwe sih Mas. Mas, duwe. Cek ngono cek meneng wae. Ganti jurus. Didik-idik. Dia mulai gini-gini dah. Lah mulai bereaksi didik-idik. Bar kuwi jurus atas kurang mengenal. Lakukan jurus bawah. Loh. Dia ayo Mas. Dia ndelok kenamu. Manukmu iki lho ngambil ketenan. Kok sik turu ta Mas? Heeh, Dek. Tak tangeke ya. Awan-awane. Ora apa-apa. Loh, jurite gunake. Gitu loh. Dingonake ki apa bojomu nasi? Ora. Seneng banget. Seneng banget tuman kok suwe. Loh. Nah, kalau misalnya marah gimana? Nah, kalau sampai marah berarti bojomu mulai lupa. Bisa jadi dia sudah menggok dalan. Wis mampir dalan. Artinya dia sudah tidak setia alias selingkuh. Lha nek wong wedok pripun ki? Sama. Wong wedok randhe gawean bendina nglayap, mulih-mulih muring-muring, mulih-mulih mung nesa-nesu. Padahal randhe gawean. Disentuh meneng wae, turu meneng wae. Ditemok kene tanganmu disinggirke. Mbok remes malah nesu bajingan iki gawe kaget. Ngopo to? Kono. Asu. Wong wedok yang gelem miso. Itu 99% wis tidak setia. Apalagi menghadapi bayi. Aku bojone watake kaya bayi dingkonoke mesti mete yo mutung. Nah, mulane inilah jurus-jurus. Inilah rambu-rambu yang harus dijalankan. Harus dijalankan. Watake kaya bayi, perlakukan sebagai bayi. Seperti itu. Puji dia, sanjung dia, peluk dia. Nek awakmu ora kuat meluk ya lewat jurus belakang. Oleh bojomu pas ngadeg kene to. Sampai dari belakang, Mbak. Tek, mbak sininya. Mas. Ayo Mas, yuk. Aku pengen ya. Kasarannya seperti itu. Apa bojomu marah? Jika dia tidak marah, selama ini dia berharap tapi tidak terkata lewat bicara. Mulane yang utama gini. Berlomba-lombalah untuk menciptakan kehangatan dan kemesraan. Jangan menunggu. Jangan saling menunggu, sebab jika saling menunggu tidak menutup kemungkinan ada virus cinta datang, nabrak atine bojomu, nabrak utake bojomu. Yang terjadi apa? Ada alat canggih, mirip HP. Kalau nggak salah namanya handphone. Sarana, itu bisa menjadi sarana untuk aneh-aneh. Nah, kontrol HP-nya, bro. Loh, gitu. Maka berlomba-lombalah untuk saling menciptakan suasana yang penuh kehangatan dan kemesraan. Jangan lupa memuji, menyanjung, menjunjung pasangan kita. Dalam situasi apapun, belajarlah setia dengan teknik seperti ini.
Artinya Anda sudah menjalankan rambu-rambu hidup dan kehidupan yang dijelentrehkan dalam perhitungan weton dan pawukon. Sudah jelas? Jika sudah praktekkan, mudah-mudahan semakin bahagia, semakin lancar kerezekian Anda. Semakin mesra kehidupan Anda, semakin lancar segalanya. Demikian pemirsa, spesial untuk hari Jumat Legi. Salam bahagia, sehat selalu, damai di hati. Hayu, hayu, rahayu.